aja Kanjeng Sunan Kudus. Sunan Kudus niku sampai heran karo Saridin. Gaweane mancing, ana ember dipancing, ana benono banyu dipancing. Sampai akhirnya Kanjeng Sunan Kudus tanya kepada Saridin, "Saridin, apakah kamu percaya kalau ada air pasti ada ikannya?" "Saya percaya, Kiai. Di mana ada air pasti ada ikan." Akhirnya nopo? Kanjeng Sunan Kudus perintah kepada santrinya untuk memetik satu buah pohon kelapa. Satu buah kelapa. Begitu diberikan kepada Saridin, buktikan Saridin, kalau ada air pasti ada ikannya. Kelapane dipecah karo Saridin dan ternyata benar, di dalam buah kelapa ada ikannya. Saridin, "Duh Saridin, kenapa yang lain takbir kamu tertawa sendiri?" Dijawab sama Saridin, "Mohon maaf Kanjeng Sunan, orang-orang itu lucu." Lucunya di mana? Ketika mulutnya mengucapkan takbir Allahu Akbar, tetapi pikiran dan hatinya kemana-mana. Ono sing takbir Allahu Akbar, belum kebagian BLT, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, wabil khusus Habib Hasan bin Ali Al-Musawwa, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka haul yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Wuwur Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada gajah makan semangka, makan roti, minumnya susu. Perkenalkan, saya Gus Miftah, Presiden para pendosa. Hai orang Pati, I love you. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, ini kamera besar di hadapan Bapak Ibu, ini bukan YouTube, tapi itu kameramen acara saya Jalan Dakwah Gus Miftah yang disiarkan di BTV setiap hari Sabtu jam 12 siang. Jadi acara ini besok tidak hanya ditonton malam hari ini, tapi akan disiarkan ulang di BTV. BTV itu dulu Berita Satu, yang sekarang menjadi TV nasional seperti TV-TV lain. Jadi kenapa ini kok terang banget? Karena ada kamera TV. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, pemirsa BTV di rumah dan Bapak Ibu warga masyarakat Pati rahimakumullah, saya mau tanya,
Seneng napa mboten? Senang. Pertanyaannya kenapa kok senang? Karena kita datang atas nama cinta. Orang jatuh cinta itu tanda-tandanya bahagia. Kenapa? Karena kalau sedih namanya jatuh tempo. Nah, maka dalam hal itu saya punya prinsip. Jika kamu tak bisa menjadi pensil untuk menulis kebahagiaan orang lain, jadilah penghapus untuk menghapus kesedihan orang lain. Maka hidup itu simpel. Kalau tidak bisa membuat senang, jangan membuat susah. La ora iso gawe seneng, minimal orang gawe susah. Ciri-ciri wong sing gawe susah niku sinten? Nembe ana pengajian ngonekke lato-lato. Lah niku. Gawe susah. Tolong lato-latonya nanti dibunyikan di rumah saja. Saya sarankan siapa yang harus memiliki lato-lato? Para suami. Kenapa? Karena Allah ciptakan lato-lato untuk membungkam mulut cerewet para istri. Jadi para suami tolong Pak, koleksi lato-lato. Walaupun secara alami kamu sudah punya lato-lato. Kok di rumah kamu istri mulai cerewet, ewek, kamu bunyikan lato-latomu. Etek. Lato-lato dibunyikan, istri tetap cerewet, gampang, tatap ke cangkeme. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, pilihannya adalah kalau kita tidak bisa membuat bahagia sebagai pensil yang mencatat kebahagiaan orang lain, maka jadilah penghapus yang menghapus kesedihan orang lain. Maka Bapak Ibu, jangan sampai sebaliknya. SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Niki penyakit hati. La ana wong seneng awake dhewe susah, la ana wong susah awake dhewe seneng. Niku penyakit hati. Maka salah satu penyakit hati yang harus dihindari niku napa? Hasud. Iyakum wal hasada. Hendaklah kalian semua menjauhkan diri dari hasud. Hasud niku napa? Iri dengki. Ciri-ciri orang iri dengki itu bagaimana? Senang ketika melihat orang lain tertimpa musibah dan susah ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat. Tonggone tuku mobil, melu-melu numpak mobil ambulan. Tetangganya beli rumah, ikut-ikutan masuk rumah sakit. Tetangganya beli tanah, ikut-ikutan masuk tanah kuburan. Lah mila nyuwun sewu. Begitu jeleknya hasud dikatakan iyakum wal hasada. Hendaklah kalian semua menjauhkan diri dari hasud. Fa innal hasada, maka sesungguhnya hasud itu takulul hasanati, akan memakan kebaikan. Sebanyak apapun kebaikan yang Anda lakukan ketika hasud akan terbakar. Kama takulun naril hatoba, sebagaimana api membakar kayu bakar. Mila nyuwun sewu, uripe sak madya mawon, enggak usah iri. Hidup itu sudah tertakar, enggak mungkin tertukar. Contoh, saya dengan Mas Hadroh ini semuanya di atas panggung. Yang perlu kamu ingat, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Mila ra usah diireni. Nggih napa mboten? Sama-sama di atas panggung, tapi mohon maaf dengan ketampanan yang berbeda. Tapi saya lihat di sini banyak yang pecinya NU. Yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Pecinya. Nah, maka Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kita hadir di satu acara haul
yang cepat atau lambat, hari ini kita datang untuk memperingati haul, satu saat gantian kita yang diperingati haulnya, betul? Maka dikatakan apa? Kafa bil mauti wa'idun, telah cukup kematian itu memberi nasihat. Nasihatnya apa Pak Kapolsek? Hari ini Anda hadir, hari ini Anda sowan, gantian besok yang bakal disowani. Makanya mohon maaf kalau saya ditanya, Gus, orang hidup itu sebenarnya di dunia tugasnya apa? Menunggu kematian, cepat atau lambat. Bisa saya dulu, bisa jenengan dulu. Pak siapa namanya? Pak Lurah. Lurah kok kurumen nih. Katanya Lurah kurang vitamin nih. Atau jangan-jangan lurahnya korban stunting, gizi buruk. Pak Lurah paling asma siapa Pak Lurah? Wedhus. Agus kok wedhus. Pak Agus Santoso. Pak Agus usianya berapa Pak Agus? 47, selisih 6 tahun tua Pak Agus dibandingkan saya. Tapi santai saja Pak Agus, mati itu syaratnya tidak harus tua. Maka walaupun Pak Lurah Agus lebih tua dibandingkan Gus Miftah, Gus Miftah lebih muda dibandingkan Pak Lurah Agus, bisa jadi yang mati Pak Lurah dulu. Bisa jadi. Kalau saya siap gak siap, mati itu harus siap. Ingat, kematian mati itu tidak menunggu istiqomah, tapi istiqomahlah sambil menunggu mati. Dan saya punya prinsip, annasu yamutuna ala ma'asu, manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Artinya apa? Kalau saya biasa ngaji, bisa jadi besok mati saya pas pengajian. Makanya kalau ada polisi seneng ngaji, tentara seneng ngaji, aku seneng dan kono polisi gelem ngaji, besok mati nih pas pengajian. Tapi kok polisi dolane pinggir dalan tok, mati nih tabrak truk tak kandani. Apa saya ngaji alhamdulillah disiapkan. Dan kalau saya itu orang siap-siap saja kok. Makanya kenapa tiap hari saya ngaji, saya pengen mati pas ngaji. Dan siapa tahu saya ngaji di dusun ngawur sini ya apa? Aku ngomong apa? Ya maklum ngombe kopi kok. Pengajian sak nggon-nggone pengajian, kopine cangkir ning kene gelase ya Allah. Menjijikkan. Kayak gelas angkringan, cuk. Miskin. Lagian orang sini aneh. Kenapa aneh? Degannya cuma satu, sedotannya saombyok tak kadang. Ini nyebul matamu apa kau pikir? Menjijikkan lho, wong yang ganteng sedotane pink, goblok. Kan aku zizi. Tapi kelihatan orang Wuwur cinta dengan NU sampai tutupnya kopi hijau. Alah Pak Lurah gayane ndelok HP, alah HP-ne kroseng gaya. Ngopi dulu Pak Lurah. Wes adem, sangit, alah. Iki rono sing panas ngono to. Saya hanya minta secangkir kopi panas. Ingat, secangkir wedang kopi. Wis kebaca dipikir rasido dirabi. Nah Bapak Ibu, maka disitulah kemudian perlu kita persiapkan. Persiapkan dalam rangka apa? Dipersiapkan menjadi orang yang pantas untuk diperingati hari kematiannya. Makanya coba Anda lihat, di mana ada orang hebat,
itu biasanya diperingati hari kematiannya yang kita kenal dengan istilah haul. Saya mohon maaf, mungkin secara personal saya tidak kenal dengan siapa yang dihauli malam hari ini. Tapi saya punya keyakinan kok ada orang diperingati haulnya, insya Allah dia orang baik. Amin. Coba Anda lihat, di mana ada orang baik pasti ada haulnya. Contoh, Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, haul. Kecangkeme ngopo meneh kae? Ketoke rondo iki. Ya wong ana kiai ngomong awek. Ada yang janda di sini? Ngacung ya. Jandanya pakai masker, bukan karena takut corona, merongos. Mbah Hasyim Asy'ari ada halnya Pak. Kenapa? Karena orang baik. Kiai Wahid Hasyim ada halnya. Kenapa? Orang baik. Coba nggak usah jauh-jauh, ke Pati saja. Mbah Mutamakin ada halnya, orang baik. Mbah Sahal Mahfud ada halnya. Kenapa? Orang baik. Kalau kita lihat dulu agak jauh, Syarifuddin alias Saridin alias Syekh Jangkung ada halnya. Kenapa? Orang baik. Maka coba Anda lihat, Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Yang akan dilihat oleh kita generasi penerus itu apa? Atharahum, bekasnya. Besok Pak Lurah Agus mati, yang akan dilihat adalah perjalanan hidupnya. Maka kenapa dikatakan dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesuk yang akan dilihat Pak Lurah niku ceritane Gus Miftah sowan sini dalam rangka membuat cerita. Maka dulu saya dibilang begini sama teman-teman Kiai, Gus kamu segera nulis buku. Kenapa Kiai? Karena kalau kamu besok mati, yang akan dibaca oleh anak cucumu adalah bukunya. Saya jawab, oh iya Kiai, kalau kiai-kiai zaman dulu harus punya buku, sekarang tidak. Kenapa? Karena orang melihat Gus Miftah bukan dengan bukunya, tapi dengan YouTube-nya. Apalagi kayak saya Pak Lurah, jangankan YouTube, bokong truk gitu loh gambarnya Gus Miftah. Saya di Museum Rekor Indonesia itu saya mencatatkan 4 rekor Pak Kapolsek, Pak Tentara. Ada 4 rekor saya itu Pak Lurah. Yang pertama, rekor dai yang paling lama pengajian bersama WTS dan Purel. Maka muncullah lagu Mangku Purel. Cangkeme lo apa ya? 22 tahun Pak, konsisten. Nomor 2, mencatatkan prestasi lelang blangkon termahal di dunia 900 juta. Saya jual, saya sumbangkan untuk NU, blangkon saya laku 900 juta. Itu masuk Museum Rekor Indonesia. Sekarang mau diminta Guinness Rekor dunia, mau dimasukkan sebagai rekor blangkon tidak hanya termahal di Indonesia tapi di dunia. Coba mbak-mbak lihat, blangkonnya saja 900 juta. Bagaimana sarungnya? Apalagi isinya? Isinya blangkon yuk. Apa wadimor? Yang ketiga, dapat penghargaan sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. 350 truk. Apakah bangga?
kadang-kadang juga ada sedihnya. Kenapa? Karena ada satu gambar yang dilukis di mobil tangki sedot WC. Kemudian yang terakhir kemarin saya mencatatkan rekor yang keempat apa? Ujian skripsi terbuka dengan audien paling banyak 1.350 orang. Biasanya kalau orang ujian gitu yang nonton hanya penguji. Gus Miftah ditonton 1.300 orang. Nah besok Pak Lurah tak kasih rekor. Lurah sing melu demo ning Jakarta. Demo barang ki ngopo? Pak Lurah gak usah demo lah Pak Lurah. Wis ning kene Pak Lurah. Disyukuri tak dongake Pak Lurah kepilih 3 kali. Kalau 3 periode kali 6 tahun berarti berapa Pak? 18 tahun. Kok dadak demo minta tambahan jadi 9 tahun. Alasannya apa coba? Untuk mengurangi konflik sesama masyarakat. Alah ndobos. Alasannya bukan itu. Kenapa lurah-lurah minta 9 tahun? Karena modalnya belum balik. Udah Pak Lurah 3 periode saja Pak Lurah. Tak ewangi Pak Lurah. Tonton neko-neko 9 tahun. Aku kadang-kadang begini ya. Teman-teman lurah saya kan banyak. Mereka sambat, Gus jadi lurah gak enak. Kenapa gajinya kecil? Tiap hari banyak sumbangan. Jarene gak enak. Tapi kok njaluk tambah. Kan pokok. Itu loh. Wis dongake mawon Pak Lurah 3 periode. Husnul khotimah. Amin. Tegese husnul khotimah itu rampung dadi lurah tidak ada masalah. Betul Pak Lurah? Betul. Ya rasane syukur aku Pak Lurah biasa-biasa. Ya kan tak nasihati muga-muga lurahe slamet. Amin Allahumma amin. Wong jirane lurah ora penak. Apa meneh jaman ana BLT. Sing paling memendase sapa? Lurahe. Dicurigai wae. Jangan-jangan BLT-ne didom dulure dhewe. Sing ngomong kuwi wonge ya teko Pak Lurah. Ya melu guyu Pak Lurah. Biasanya jilbabe pink Pak Lurah. Yang jilbabnya putih insya Allah lebih parah. Semuanya akan meninggalkan cerita. Pak Lurah Agus akan ada ceritanya. Kenapa Saridin itu dikenang? Karena Saridin itu nama aslinya siapa Bu? Kiai Syarifuddin. Mergo wong Pati ngucap Syarifuddin susah, jadi Saridin. Mondok pertama kali di Kudus kepada Kanjeng Sunan Kudus. Sunan Kudus niku sampai heran karo Saridin. Gaweane mancing, ono ember dipancing, ono benono banyu dipancing. Sampai akhirnya Kanjeng Sunan Kudus tanya kepada Saridin, Saridin, apakah kamu percaya kalau ada air pasti ada ikannya? Saya percaya Kiai. Di mana ada air pasti ada ikan. Akhirnya nopo? Kanjeng Sunan Kudus perintah kepada santrinya untuk memetik 1 buah pohon kelapa. 1 buah kelapa. Begitu diberikan kepada Saridin, buktikan Saridin, kalau ada air pasti ada ikannya. Kelapane dipecah karo Saridin dan ternyata benar. Di dalam buah kelapa ada ikannya. Saridin. Kenapa dikenang? Karena meninggalkan cerita yang baik. Akhirnya nopo? Kanjeng Sunan Kudus jengkel, wedi kalah populer karo Saridin. Saridin dikon mulih. Akhirnya Saridin pindah mondok teng Kanjeng Sunan Kalijogo. Di saat mondok di Sunan Kalijogo inilah Saridin mendapatkan gelar Syekh Jangkung. Yang artinya apa? Syekh yang ngayomi, yang melindungi. Maka nama Saridin menjadi legenda. Tahu Pak, Saridin itu disenani kali Kanjeng Sunan Kudus. Kenapa? Begitu Allahu Akbar, yang lain sholatnya dikhusuk-khusukkan. Allahu Akbar. Kula niku lak ndelok wong takbir itu Pak Lurah, bentuknya macam-macam. Saya pernah dan sholat traweh jenderal sama kopral. Jenderalnya belum takbir, kopralnya takbir duluan. Allahu Akbar. Disenggol, jenderalnya belum, izin salah ulangi. Allahu Akbar. Jenderal dulu baru kopral.
Saridin pas sholat guyu Allahu Akbar sambil cengengisan. Melihat yang lain sholat, Saridin gak takbir malah cengengesan. Selesai sholat ditegur sama Kanjeng Sunan Kudus, Saridin, kenapa yang lain takbir kamu tertawa sendiri? Dijawab sama Saridin, mohon maaf Kanjeng Sunan, orang-orang itu lucu. Lucunya di mana? Ketika mulutnya mengucapkan takbir Allahu Akbar, tetapi pikiran dan hatinya kemana-mana. Ono sing takbir Allahu Akbar, belum kebagian BLT, ya Allah. Niku Saridin, Mbak. Makanya kenapa Saridin itu menjadi terkenal? Karena yang ditinggalkan asarnya Saridin itu besar. Maka Bapak Ibu, saya sering bilang, tolong Anda dengarkan. Orang hidup itu bukan hanya napak tilas, tapi harus meninggalkan petilasan. Saridin itu makamnya ada dua, Pak. Yang satu di Pati, yang satu di Desa Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Kenapa? Karena Saridin punya hubungan yang spesial dengan Sultan Agung Raja Mataram. Dia dikenang kenapa? Karena meninggalkan asar. Nah, hari ini kita membicarakan Saridin. Pertanyaannya adalah, besok kalau kita mati, akankah kita dibicarakan oleh orang lain? Makanya apa? Orang-orang yang akan diingat rata-rata mereka meninggalkan prestasi besar. Contoh hari ini, Nahdlatul Ulama. Iki ngapa meneh iki? Oh, bokongmu nutupi. Bansere lungguh wae. Banser Kang, lungguh mawon Kang. Ingat, wajahku lebih menarik dibandingkan bokongmu. Lungguh aja, Cuk. Bansernya jomblo gitu. Mbak-mbaknya kalau menikah pilih banser sebagai imammu ya. Kenapa harus pilih banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Tapi bohong. Kopi nendi. Ora teko-teko. Kan aku haus. Oh gas entek, kere. Gas entek Pak Lurah. Kere. Wis kipas angine adoh bianget, malah tinggu tentarane dhewe. Coba kita ngomong asar ini. Astu Pak Lurah. Wong kita itu kata Mbah Maimun dulu apa? Kebaikan seseorang itu akan dilihat, akan tampak setelah orang itu meninggal dunia, Pak. Kalau masih hidup orang itu nyubio ki bahasa Indonesianya apa ya? Nyubio ki apa bahasa Indonesianya Pak Lurah? Apa? Nyubio ki apa? Ngelem memuji-muji. Itu kalau masih hidup biasa. Mbah Maimun Zubair guru kita semuanya, beliau mengatakan apa? Kebaikan seseorang akan nampak setelah dia meninggal dunia. Kalau orang sudah meninggal, orang yang ditinggalkannya mengenang kebaikannya, itulah tanda-tanda orang baik. Makanya nyuwun sewu, kok ono putu nggak mau membicarakan kakek neneknya, jangan-jangan nggak ada cerita baik yang ditinggalkan oleh kakek neneknya. Tapi kalau kakek nenek meninggalkan cerita yang baik, cucu pasti akan bangga menceritakannya. Makanya kalau saya itu bangga banget menceritakan mbah saya, Pak. Kenapa? Karena mbah saya itu orang hebat. Walaupun saya beban mempunyai mbah yang hebat. Lak jenengan tak ceritani mbah kula pas, itu mungkin belum tahu. Tapi kalau saya ceritakan sampai atas, mungkin baru tahu. Saya mungkin orang yang hafal dengan mbah saya sampai urutan 18, Pak. Kula nulis ngeten. Kalau sampai urutan 18 itu namanya apa? Jenengan kula wacake. Urutan kita sampai mbah kita nomor 18. Lak kula niku hafal. Miftah Maulana Habibur Rahman. Punya bapak namanya Kiai Muhammad Muradi, loro.
dan akhirnya kopinya datang juga. Dan jumlahnya 2. Cangkirnya bentuknya love. Iya. Kenapa saya harus ngopi, Mbak? Karena hidup butuh inspirasi bukan halusinasi. Iya. Makasih Banser. Moga-moga mulai bojomu mateng meneh. Amin. Oh, nembe seminggu. Oh, bojomu piro, Kang? Loro. Mosok Banser ngacengan iki, Mas. Bojo gue cuma 1. Kalau ceritane. Kalau orang nggih. Anak, putu, buyut, canggah, wareng, udeg-udeg, gantung siwur, geropak sinte, debok bosok, galih asem, geropak waton, cendeng, giyeng, cumpleng, ampleng, menyaman, menyamennya, trah tumerah, 18. Kulo sampai trah tumerah mbah kulo sebut ki. Miftah Maulana Habibur Rahman, duwe bapak Kiai Muhammad Muradi, duwe bapak Kiai Muhammad Boniran, duwe bapak Kiai Usman, duwe bapak Kiai Jalal Iman, duwe bapak Kiai Karyonawi, duwe mbok Nyai Madarum, duwe bapak Kiai Ilyas, duwe bapak Muhammad Besari. Songo. Mbah Muhammad Besari niku waline Ponorogo. Kula keturunan nomor 9. Mbah Muhammad Besari duwe bapak namine Kiai Anom Besari, makame teng Caruban. Anom Besari duwe bapak namine Abdullah Mursad, makame teng Kediri. Abdullah Mursad duwe bapak namine Raden Demang, duwe bapak namine Pangeran Demang, duwe bapak namine Panembahan Praworo, duwe bapak namine Susuhan Wirasmoro, duwe bapak namine Sultan Trenggono, duwe bapak namine Raden Patah, duwe bapak namine Prabu Brawijaya. 18. Pak Lurah sebutkin baik itu 1 juta. Kulo sampai mbah kulo nomor 18 kulo apal. Nomor 18 niku lah istilah Jawane jenenge napa? Trah tumerah. Trah tumerah menya-menya, menyaman, ampleng, cumpleng, giyeng, cendeng, geropak waton, gale asem, debok bosok, geropak sinte, gantung siwur, udeg-udeg, wareng, canggah, buyut, putu, anak. Apal? Terjawab tuh Pak Lurah, kenapa Gus Miftah mahal? Beda ning wuwur, murah dinyang. Sopo sing ngundang? Oh iki. Para popo datang atas nama cinta. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah Bapak Ibu, orang yang hebat meninggalkan ahsanu amala, dia meninggalkan asar, pasti akan dikenang. Coba hari ini NU masuk ke dalam umur 100 tahun, 1 abad Nahdlatul Ulama. Siapa tokoh yang paling dikenang? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sehingga kemudian apa? Nama beliau dikenang. Dari biografi beliau mondok di Bangkalan kepada Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani, sampai beliau mondok di Semarang kepada Syekh Soleh Darat As-Samarongi, sampai beliau ngaji di Mekah kepada Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Dibicarakan. Kenapa? Karena meninggalkan prasasti yang istimewa, melahirkan organisasi yang bukan hanya terbesar di Indonesia tapi di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Coba Pak, kebayang nggak Mbah Hasyim Asy'ari teng alam padang masar kaya nopo, teng alam kubur alam barzah kados nopo. Hari ini kumpul jutaan orang, kalau seandainya 1 orang kirim Fatihah sekali ke Mbah Hasyim, betapa bahagianya. Minimal Pak Lurah sesuk mati, wong sak desa ngawur semuanya kirim Fatihah kepada Pak Lurah. Apa mau? Wuwur Pak Angel men.
Itu maksudnya aku. Coba Pak Lurah, wargamu berapa Pak Lurah? 3.000. Coba kalau Pak Lurah terkenal dengan kebaikannya, begitu meninggal 3.000 orang memfatihai Pak Lurah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati almarhum Agus Santoso. Al-Fatihah. Sing langsung maca Fatihah ketoke dendam banget karo Pak Lurah. Saya sering ditanya sama orang Wahabi itu Pak Lurah, Gus Miftah bisa nggak membuktikan doanya orang hidup diterima oleh yang mati? Saya bisa membuktikan pakai akal saya. Wis sapa sing ngundang aku, jenengmu sapa? Kowe. Abdul Jabbar. Saya kirim surat kepada yang terhormat Saudara Abdul Jabbar. Jabbar itu artinya pemaksa. Termasuk saya datang ke sini karena dipaksa oleh Jabbar. Dengan amplop yang tidak jelas. Saya kirim surat. Iki soalnya kok suaranya pola. Di tukang sony, suaranya rubah-rubah. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke kita wujute, cewek diragati oke diuntal kancane. Aku nganan, kowe ngiwo. Akunya bertahan, kowe minggat karo wong liya. Ya. Sapa? Abdul Jabbar. Saya kirim surat. Niki logika sederhana, Pak. Supaya jenengan jadi orang NU itu yakin doa yang kita kirim sampai kepada yang mati. Saya kasih contoh. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Sahibul Fadilah wal Karomah wal Maksiyah Abdul Jabbar, dengan alamat Desa Wuwur, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Pengirim surat Gus Miftah dengan alamat Pondok Pesantren Ora Aji, Tundan Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Surat saya titipkan Pak Pos. Pak Pos, tolong suratnya dikirim kepada Abdul Jabbar. Orangnya yang seperti apa Gus? Yang wajahnya seperti Fajar Sad Boy. Fajar berapa bersaudara? 4. Yang paling tua siapa? Bapak. Pak Pos, tolong suratnya saya dikirim kepada Mas Abdul Jabbar. Pak Pos berangkat. Kok kamu kaget? Begitu sampai Wuwur, Pak Kapolsek, kemungkinan yang terjadi dengan surat saya 2 hal. Kalau surat saya diterima oleh Abdul Jabbar, surat saya nggak balik. Kalau surat saya balik, berarti tidak diterima oleh Pak Abdul Jabbar. Saya ingatkan, malam hari ini haul. Mbah siapa yang kita haulin namanya? Mbah Malokojoyo. Jenengan tadi sudah kirim surat Fatihah untuk Mbah Malokojoyo. Sampun? Sudah kirim surat Fatihah? Balik apa enggak? Enggak, berarti diterima. Kalau enggak percaya, Jabar Modaro. Tak kirim sekarang Jabar. Diterima Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Kebayang nggak orang sekelas Mbah Hasyim Asy'ari, muassis Rois Am, Rois bukan lagi Rois Am, Rois Akbar Nahdlatul Ulama, yang hari ini di Indonesia saja warga NU itu jumlahnya berapa? 100 juta. Belum lagi termasuk mereka yang di luar negeri. Prestasinya besar. Maka lumrah kalau Mbah Hasyim ini dikenang hidupnya, dikasih predikat pahlawan nasional, sampai keakbaran Mbah Hasyim Asy'ari terlihat sampai anak cucunya. Punya anak Kiai Wahid Hasyim, punya cucu
fenomenal. Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Dulu orang mengenal hanya 9 wali, sekarang 10, karena setiap orang yang ziarah Wali Songo ditambah ke makamnya Gus Dur. Dikenang, Bu. Makanya saya bilang, orang itu biasanya kalau matanya buta itu dikatakan nggak bisa apa-apa. Tapi coba Anda lihat, orang yang matanya tidak bisa melihat tetapi hatinya terang, di Indonesia hanya ada 2. 1 Gus Dur, nomor 2 si buta dari gua hantu. Gus Miftah matamu ngawur, aku rapi cek ya yuk kurang ajar. Siapa sih ngomong gue mau? Wong mataku melek kaya ngene kok. Santet meteng loh weh. Masa matanya tidak bisa melihat, hatinya terang, 1 Gus Dur, 2 Gus Miftah gitu. Jak main jenengan niku lho. Wis tuwek kemenyek. Tungkake meletek-meletek. Satu Gus Dur, nomor 2 si buta dari gua hantu. Jenengan tahu siapa yang digendong oleh si buta dari gua hantu? Iki. Oh, kayak munyuk deng lo ya. Kok geting aku. Coba dilihat lagi. Kalau orang punya prestasi hebat akan dikenang. Contoh pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kula niku aneh, Pak. Mungkin bagi sebagian kawan-kawan kita Muhammadiyah tidak mau mendoakan tahlilan kepada orang mati. Saya kalau hari meninggalnya Mbah Ahmad Dahlan, saya buat haul, Pak. Kenapa? Karena bagi saya Mbah Ahmad Dahlan itu orang top, bisa mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Mungkin kita berbeda soal amaliyah, soal akidah dengan Muhammadiyah. Tapi ingat, NU dan Muhammadiyah itu partner kebaikan. Muhammadiyah bukan musuhnya orang NU, NU bukan musuhnya Muhammadiyah. Semuanya punya dalil masing-masing. Makanya Gus Lan duwe syair. Ono NU, ono Muhammadiyah, ono muslimat, ono Aisyah, kabeh akur aja padha congkrah, Indonesia makmur rakyate bunga. Udah, alhamdulillah pengajian rampung. Lanjut napa bubar? On Allahumma terang, amin. Dijawab sing banter, ke selawatan. Ono NU, ono Muhammadiyah, ono muslimat, ono Aisyah. Kabeh akur aja padha congkrah, Indonesia makmur rakyate bunga. Amin. Buktine napa? Kain kafan ora ana saing. Engko ndak ngesaki HP. Ndak lurahe TikTokan. Kowe duwe TikTok Pak Lurah? Lurahe ra duwe TikTok. Udan meneh. Sing sabar. Kecangkeme bakule bengok-bengok wae. Cangkemmu. Marko cerewet ra tak tuku, molak meneng malah tak tuku. Lanjut. Masih selawatan di sini Cik Udan nih. Di hadroh iki di selawatan ndi? Ndi toh? Oh, kamu di sana toh. Kok kamu terpinggirkan? Mesti amplopmu nggak jelas. Ayo api,
Tukang ngendangnya mas apa mau? Apik, jos. Kowe sing pede. So takone calon maratuamu, "Dek, Mas, pekerjaannya apa?" Kamu jawab, "Penerbang." Wah. Pesawat apa? Hadroh Airline. Keren. Allah bocah hadroh duwene mung sarung, jawaban jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya. Malah isinya. Udan meneh. Asik ya pengajian udan ya. Ya wes ngesir Pak Lurah dhisik. Desa Wuwur ngundang Gus Miftah. Pak Lurah lumayan gagah, lumayan gagah. Ana gajah adus ning belik najan gagah manuke. Wonge cilik kok manuke cilik. Ora apa-apa nduk, sing kudanan tak dongake muga-muga sok bojone ganteng. Kiai, rambutnya gondrong, kacamatanan, blangkonan, tongkatan. Ya wis tak ngadeg wae. Bon ngadeg. Napa, Bu? Oh, tak kayak jeruk kae. Oh. Kowe lak ya wis to. Diwastawene payung malah kowe nganggo mantol. Iya. Kowe ngapa njaluk? Ini ada apel, ada anggur. Kamu milih apel apa anggur? Apel apa anggur? Anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Ya. Innallaha yuhibbul musinin. Apapun yang baik akan dicintai oleh Allah. Makanya apa? Awake dhewe dadi umat, kalau pengen dicintai oleh Allah gampang. Jadilah umat yang baik. Siapa itu umat yang baik? Yang tidak nutupi wajah jamaah yang lain dengan payungnya. Langsung didoke. Pelaturi, hujan itu rahmat, pengajian itu rahmat. Insya Allah malam hari ini pengajian dikasih hujan oleh Allah, rahmatnya double, amin. Santai mawon. Iki banjir iki lho telas klebus, sak sempak-sempake. Jenenge Margono. Ya Margono ini tak payah duit, Margono ini. Margono sini, tak payah duit. Pinjam mic-nya. Wes dinggo wae sepatunya ra apa-apa. Margono sudah dipakai saja. Wow, penghargaan saya ada banser. Kowe rene yo Margono. Rene ngadeg. Sini. Dekat saya sini. Rene Margono. Cek. Ngadeg no, ngadeg. Dikongkon kiai ngeyel ngadeg tak santet lho kowe. Ngadeg kok diwene duit to. Napa bedane Gus Miftah karo Margono? Ibarat mik, Gus Miftah kaya mik putih. Tegak gagah berdiri. Margono keluntung cekel. Namanya siapa? Pak Margono. Madep Rono, Cuk. Pak Margono. CS itu apa artinya CS? Kok itu Margono CS itu apa? Lek apa kok jenenge CS? Mikir dinggo. Kawan CS sok kawan ki lho, sok tahu. Cleaning service matamu ngawur cleaning service. Pak Margono umurnya berapa? 39. Kok raimu tua banget nih?
Oh, saya kira dijawab, menengor ini. Gus Miftah karo Margono tuwa sinten? Wah niki. Kue 30 sok. Engko sik, salaman wae. Margono jadi banser dari umur berapa Mas Margono? Pakai mic. Aja ning kene, micmu double lho engko. 2 tahun. Baru 2 tahun. Kenapa pengen jadi banser? Dijawab pakai mic. Teman-teman tuh. Kenapa? Mergo melu kanca-kanca. Ora ngono, salah jawabane. Pengen khidmat karo Nahdlatul Ulama. Mula karo kanca-kanca ngene. Mas Margono pekerjaannya apa? Tani. Nandur apa kowe? Pantun. Pantun. Pari. Iya. Ini Margono iso ngapalke Pancasila take dhuwit 300.000. Siap. Siap gerak. Siap gerak iki piye? Jukit, maju dikit. Yo, bengok Pancasila. Sakmene mbane sing mimpin Margono. Ayo. Sik. Batu cincine, wow. Batu nisan. Ayo Margono. Pembacaan Pancasila dipimpin oleh Kopral Margono. Pancasila. Alah, sik. Wong e gua agak Pancasila. Sing gagah, Mar. Jangan membuat malu banget kamu, Mar. Sik. Kowe ndek bojo ora? Gajah. Anakmu piro? Sekawan. Kowe tak cilik ngacengan iki lho. Nggih, Pak. Sekawan jemban lho, Pak. Kowe berarti bengi kelon kowe. Nggih. Kowe tak wanehi lagu, lah malam Jumat kowe ora diwenehi bojomu lagune ngene. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Aku rata dibagei, banjur aku metu patroli. Terus budal bengi gugah rondo etan kalingana. Ayo Pancasila, sing gagah. Sik. Ambune ya Allah. Ya. Keringet apa? Keringatmu mambu. Mangan wingko ngombene susu, Margono abape mambu. Ayo, Yo, sing gagah. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. Ketuhanan Yang Maha. 1. Pancasila. Ketuhanan. Diteroke alon-alon. Nafsu banget Margono iki. Langino, ayo. Kowe bengok bandar, kabeh nerokke. Ayo. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak wenehi duit. Ngapa kowe? Pertanyaannya bukan itu. Burung Garuda itu cowok apa cewek? Mudar kowe, ayo dijawab. Buatan cowok, buatan cewek. Berarti banci rupamu. Burung Garuda itu cowok. Buktinya burung. Kowe ngene iki ngapa? Manuke cilik gaya. Kowe lak tawane duit tinggi tuku apa? Slot matamu slot iki lho. Ki tugas buku kali nggih anu. Buku apa? Sekolah. Sekolah SMP. Oh, anakmu macam tuku buku. Yeah. Udah besok pagi wajahnya Margono saya tempel di buku Yasin ya. Bagus, Pak. Tuku buku regane piro? 100. Oh, 1 cukup berarti 1 sok. Iki piro? 1, 2. Terus tuku apa meneh? Sepatu. Sepatu regane piro? 300.
Halo larang man. Nggih. Rupamu nyo sepatu 200, siji, loro. Saya takon, ning omah duwe TV apa ora? Ora duwe ya tuku dhewe. Kaya aku bapakmu. 300.000. Oh, tuku apa meneh? Pengen tuku apa meneh kowe? Kowe sepatu? Apa meneh? Beras. Beras sekilo piro? 11.000, nyo 100.000 meneh. Wis. Kowe njaluk meneh. Tak tonyo kowe njaluk. Pokoknya sesuk kiai mlebu surga sing awal banser. Nggih, amin. Karena banser tugasnya survei lokasi. Amin. Jadi saat durungnya mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Amin. Surgane siap, kiai ini mlebu bansere metu meneh. Tepuk tangan untuk Margono. Yo wes kono salaman meneh. Abakmu mambu. Mau. Miskin. Wis kabeh njaluk iki lho. Kaya aku bojomu. Alhamdulillah. Wis pengajian amplop ora jelas dirampok karo Margono. Pokoknya banser semangat Leo. Pokoknya kowe dibully kaya ngopo ora urusan, banser tetap banser. Betul? Pengawal penjaga kedaulatan NKRI dan Ahlus Sunnah. Alhamdulillah. Kula wingi takoni Pak Polisi, hebat ndi tentara polisi karo banser? Tak jawab banser. Soalnya apa? Tentara sama polisi banyak SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser nggak ada yang SK-nya masuk bank. Kenapa? Karena SK-nya nggak laku. Ora ono wong ngutang nganggo SK banser payu ora payu. Mudah-mudahan Margono masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Langsung bar pengajian diumumkan di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia gara-gara minta uang kiai. Margono. Orang ya. Innallaha yuhibbul musinin. Apapun kalau itu baik pasti dicintai oleh Allah. Dan ingat, satu saat nanti yang akan diceritakan oleh anak cucu kita adalah cerita yang baik. Mila nyuwun sewu. Kalau hanya orang kaya, kamu nggak usah ngiri. Tapi ngirilah kepada orang baik. Ngiri akan kebaikannya. Kula niku lak ndonga ora tau njaluk sugih, Bu. Jangan minta kaya tapi minta cukup. Karena banyak orang kaya tidak merasa cukup. Dan yang kedua, jangan minta senang tapi minta tenang. Karena banyak orang bersenang-senang hatinya tidak tenang. Ayo tak takon, umpamane kaya seniore Pak Polisi iki. Ferdi Sambo. Seneng duwite akeh, tapi atine luwih ayem Pak Arsa. Jenengmu sapa, Bro? Oh, Parsa Ungu. Vokalis Parsa Ungu. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Pila nyuwun sewu. Jaluk atine tenang, mboten usah jaluk senang. Mergo ati sing bakal ditampa karo Gusti Allah, ati sing tenang. Ilaman atallah biqalbin salim, yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Siapa hati yang selamat? Hati yang mutmainnah. Mutmainnah niku berarti hati sing ayem. Ayem niku napa Pak Parsa? Tenang. Mila ora apa-apa ndan, pangkate cilik, sing penting selamat. Amin. Daripada jenderal dipecat. Menjijikkan, kira. Alhamdulillah. Udan meneh iki. Ayo, selawat meneh. Apian kok aku. Sholli wa salim daiman. Kurang banter sholli iman ala madawal ali wal ashab
bimang wal ali wal ashabi mang sholli wa salim daiman Allah Allah sholli wa salim daiman ala mada wal ali wal wal ali wal ashab. Ayo sing hafal bareng-bareng. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kesi donyaku sing isih ana sholli wal ali wal ashab. Saniki dijawab sing banter. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa. Tangan diangkat bareng-bareng. Sholli wa salim daiman. Sholli wa salim daiman. Wal ali wal ashab bimang wal ali wal ashab bimang. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Alame iki aneh ya, ngaji udan, sholawatan mandek. Ora. Sampai jam 2 mbahmu kuwi. Ora urun cerewet. Ya Allah. Niki kula wacake dalil wong haul. Menawae dhewe ora dikira melu-melu ora ngerti dalile ora ngerti dasare. Nggih. Bahwa haul niki ana dasare, ana dalile. Kula wacake ungkapan Ibnu Hajar Al Asqalani wonten kitab Sarah Ihya Ulumuddin. Niki mang rungokke. Dadi tahun ngarep la ana haul meneh jenengan gak usah ragu bahwa haul ini kita peringati ada dalilnya. Nggih napa mboten? Mila wali songo mbiyen niku ra kakehan dalil. Tapi
Ngopo meneh kae? Duduk. Ayo modar kowe, ayo lungguh terus ora apa-apa. Lha kowe malah ngongkon aku ngadeg. Tak wacake niki dalile. Bar maca dalile niki rampung. Bismillahirrahmanirrahim niki wong NU rungokno. Makanya kita bersyukur duwe organisasi Nahdlatul Ulama. Muga-muga sing tenang tak dongake diakoni murid Mbah Hasyim Asy'ari. Sesuk ning surga bareng Mbah Hasyim. Pak Lurah mangkat dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian. Ya wis, dongake lurah muga-muga panjang umur. Wong sak donya mati lurah urip dhewe. Amin. Tahun ngarep sing pengajian Pak Lurah dhewe. Dzikra yaumil wafati libadil auliya wal ulama mimma la yanhahu syariatul ghura haitsu annaha tastamilu ghalian ala salasati umurin. Niki rungokno. Napa dawe Ibnu Hajar Al Asqalani? Memperingati hari wafatnya para wali dan ulama termasuk amal yang tidak dilarang agama. Kalau tidak dilarang berarti boleh. Tak dongake. Moga-moga malam hari ini yang haul, sesuk jenengan mati diperingati haulnya oleh anak cucunya. Amin Allahumma amin. Tidak dilarang agama. Ini kenapa? Ini tiada lain karena peringatan itu biasanya mengandung sedikitnya 3 hal. Berapa Bu? 3. Dalam hal niku biasane acarane ana 3. Isine minimal ana 3. Napa mawon niku? Minha ziyaratul kubur. Pertama, biasane kalau ada haul, biasane ana ziarah kubur. Wong ziarah niku nyuwun sewu, yang diziarahi ngerti napa mboten? Umpamane jenengan ziarah ke makamnya Mbah Maloko Joyo lewat kuburannya teng pundi Pak? Kepingking. Biasanya kalau Anda lewat kuburan mengucapkan salam apa tidak? Bagaimana salamnya? Assalamualaikum ya ahlal kubur atau assalamualaikum ya ahlat diyar? Pertanyaan Gus Miftah, mengucapkan salam hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Sunnah. Banter salah. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya berarti salam kita kepada ahli kubur dijawab apa mboten? Dijawab. Kok kula mboten krungu Gus? Yen krungu jenengan mlayu. Umpamane sing nguluk salam Mas Abdul Jabbar, assalamualaikum ya ahlal kubur. Mbah Maloko jawab, waalaikumsalam Abdul Jabbar. Melayu. Dijawab. Berarti nyuwun sewu. Orang yang diziarah itu tahu apa tidak Pak Kapolsek? Tahu. Soalnya apa? Disunah ke ulo salam. Di dalam haul ada ziarah. Loh, udan meneh tau kandhani kok. Wes ngene weh. Salat hasbi robi badhe kek ndonga yo. Maos hasbi robi ping 3. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad
La ilaha hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriatan thayyibah, Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah, Allahumma rzuqna bi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun pun rampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.